Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para peserta kuliah FHI yang dirahmati Allah, kita panjatkan syukur kepada Allah malam hari ini kembali bisa bergabung bersama Farmulati Institute dalam kuliah Tazkiyatun Nafas. Kita yuk sama-sama kita tekuni sedikit demi sedikit, semoga menjadi kuat dan kokoh. Amal hati ini tidak terasa, tetapi bobotnya besar sekali. Demikian juga masalahnya. Itu tidak terasa, tiba-tiba susah dirubah. Kalau udah menjadi-jadi. Nah, terkadang kita bisa temui orang yang demikian sudah berilmu, tapi kok punya sifat-sifat gini. Itu karena memang terjadinya tidak terasa. Bahkan bisa jadi pelakunya nggak ngerti, dia itu punya sifat buruk. Sehingga benar-benar perlu ditekuni sedikit. Makanya terkadang disebut dengan ilmu suluk, ilmu berperilaku. Disebut dengan salik, yang berlaku. Salik itu orang yang melakoni. Jadi kayak orang yang menyusuri jalan. Salik itu kan menyusuri jalan. Kan berarti pelan. Tapi insya Allah kalau kita terus belajar dengan baik, semoga Allah izinkan sifat-sifat mulia itu terhujam di hati. Kemudian sifat-sifat buruk itu hilang. Allah yang menghilangkan. Kita berusaha dengan cara thalabul ilmi, terus menjalani ibadah-ibadah, terus melatih, mengerem, semoga beberapa saat akhirnya hilang. Yang kan kita bahas sekarang termasuk sifat yang luar biasa, sudah kita bahas minggu lalu. Menjadi mudah hilang bagi yang Allah kasih hidayah, dan susah hilang jika Allah tidak memberi. Meskipun peluang muncul itu memang besar, karena pada diri manusia ada potensi itu. Ya memang mencintai dirinya. Karena mencintai dirinya, maka otomatis dirinya itu menjadi sentral. Maka otomatis kebaikan itu, banyak kebaikan ingin diraihnya. Nah, termasuk pujian. Nah, begitu sudah meraih, mulai terasa terpuji. Nah, terasa terpuji itu sudah masuk jebakan, sudah ujub. Tinggal satu langkah, namanya kibar. Sombong, karena sudah menghinakan orang lain. Kalau belum, masih level ujub. Tapi itu sudah adiknya sombong. Sekarang kita bahas ya, kita udah bahas kemarin definisinya. Awas ya, saya ulangi sedikit. Definisinya itu batrul haqqi wa ghamtun nas. Rasul yang mendefinisikan. Menolak kebenaran dan menghinakan orang. Jadi ada dua sombong itu. Atau ada dua dimensi.
Satunya sudah masuk sombong. Jadi definisi sombong itu dua, ya. Menolak kebenaran dan menghinakan orang lain. Menolak. Jadi kalau batrun nas itu, ghamtun nas itu kan memicingkan ya, menghina. Itu terpaham ya. Orang biasanya itu sombong. Nah kalau bab menolak kebenaran, nah itu yang perlu dipahami betul. Karena itu bagian dari dimensi sombong atau definisi sombong. Artinya ada kesombongan terhadap kebenaran dan ada kesombongan terhadap orang lain. Nah, gitu kira-kira kalau mau dibuatkan. Nah, dari definisi kita udah juga bahas tentang bahayanya dan dampak-dampaknya. Nah, sekarang saya akan bahas tentang bagaimana proses sombong ini berjalan atau muncul. Ada beberapa peluang atau kemungkinan sombong ini muncul. Yang pertama bisa langsung muncul ke arah sombong. Ini maksudnya yang paling bahaya. Ya udah muncul aja begitu. Kalau guyonannya itu emang sombong dari orok. Ini udah kronis kalau kayak gini. Nah yang kedua bisa muncul dengan proses yang bertahap. Nah, proses yang bertahap ini dimulai dari ujub. Ujub itu yang tadi, mengagumi diri sendiri. Secara mengagumi diri sendiri, maka lahir riya. Apa yang terkagumi pada dirinya itu ingin dilihat orang. Ya. Atau sum'ah. Ya, riya dan sum'ah itu satu level. Ingin didengar orang. Ada sum'ah, ada riya. Nah kalau kekaguman pada dirinya itu ingin didengar orang dan ingin dilihat orang, sebentar lagi akan masuk ke al-kibr. Berarti dirinya sudah mulai banyak hal yang mengagumkan. Dan sudah didengar orang. Udah dilihat orang. Begitu naik sedikit, orang lain sudah di bawahnya. Keluarlah ghamtun nas. Memicingkan orang lain, menghinakan orang lain. Jatuhlah sombong. Jadi bisa sombong itu langsung ke sombong tanpa proses. Dan bahkan bisa juga bertahap seperti tadi. Ada tahap yang kemarin sudah saya singgung, tahapan pasca sombong, namanya maghrur. Terjemahnya sih tertipu, tapi bukan tertipu dalam arti tertipu yang maghrur adalah orang yang tidak memiliki dasar untuk sombong, tetapi sombong. Kalau sombong tadi itu kan ada proses yang dikagumi pada dirinya. Ini sebenarnya nggak ada apa-apanya. Itu namanya maghrur. Nggak ada satupun yang bisa dibanggakan, tapi luar biasa menghinakannya ke orang lain. Nah itu namanya maghrur. Siapa mereka itu? Setan itu sebenarnya. Setan itu levelnya udah maghrur. Karena tidak ada satupun dasar bahwa api lebih baik daripada tanah. Nggak ada dasarnya. Tapi dia ngerasa lebih. Masya Allah ya.
Semoga Allah jaga. Nah, sehingga murka Allah luar biasa kepadanya. Karena sebenarnya sombongnya itu lebih-lebih. Karena nggak ada yang pantas untuk disombongkan. Oke? Nah, di konteks ini, semua kebaikan itu bisa menjadi pemicu, itu bisa menjadi modal untuk ujub. Semua bentuk kebaikan. Atau dengan bahasa lain, semua bentuk rahmat. Atau semua bentuk karunia. Baik karunia duniawi atau karunia yang bersifat kebaikan. Karunia duniawi contohnya harta, wajah, posisi, keturunan, turunan di bawahnya tinggi, berat badan, jumlah harta, pilihan harta, alamat, posisi kantor, apa aja, semua. Alamat rumah, lokasi, tempat lahir, Branded, keluarga, Ustadz. Lalu branded kan Ustadz bilang merek. Merek, apa aja bisa. Oke. Karunia yang bersifat kebaikan, ahli ibadah, alim, apalagi semuanya itu. Rajin ke masjid, dakwah, apa saja semua. Semua bentuk karunia itu bisa dijadiin sebagai modal untuk ujub. Yang nanti kalau tidak disadari bisa ke arah sombong. Oleh karena itu antum perhatikan. Salah satu hikmah di belakang permulaan surat Fatihah dipakai di dalam sholat itu adalah itu semua hal itu dihabisi. Semua bentuk kebaikan itu hanya milik Allah. Tidak ada satupun yang berhak dimiliki oleh hamba Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sehingga ketika kita tidak ada satupun yang berhak untuk dipuji, terus mau apa? Itu benar-benar tidak ada apa-apa. Apalagi kalau kemudian hamba yang tidak punya apa-apa ini berhadapan dengan Rabbil Alamin. Terus Maliki Yaumiddin. Maka dia benar-benar tersungkur dan tadarruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bisa dipahami insya Allah ya. Oleh karena itu, salah satu pesan utamanya adalah semua kenikmatan, karunia, apapun jenisnya, itu harus benar-benar dikawal oleh sifat syukur. Jangan sampai bergeser menjadi modalnya ujub. Karunia ketika datang kepada kita, apapun bentuk karunia, itu harus dikawal oleh sifat syukur. Kalau tidak, kalau kita tidak bisa mengawal jadi sifat syukur, dengan sifat syukur, maka akan didaftarkan sebagai keunggulan yang diujubkan. Ibarat kalau barang masuk gudang itu kan klaim-klaiman. Kata bidang, oh ini punya aku ini. Nah, masuk lagi, oh ini punya aku ini. Nah, bidang yang lain, lo ini punya aku, cepet-cepetan masuk di depan. Karunia masuk itu, kalau langsung syukur nangkep, ini syukur. Maka yang besar adalah Allah. Karena kan langsung milik Allah, kembali ke alhamdulillah. Tapi kalau nggak disyukuri, wah ini punya aku ini.
Nah, kita jadi unggul sekali. Saya dipahami ya? Pertanyaan yang menggelitik. Ya kalau begitu berarti kita rendah diri dong Pak. Wong bener-bener nol, nggak punya apa-apa. Jawabannya, orang yang menggunakan sifat syukur kepada Allah atas karunia-Nya itu tidak serta-merta menjadi rendah diri. Kenapa? Karena kenikmatannya nempel pula di dia. Cuman dia tidak mengakuinya sebagai milik. Paham ya? Ibarat gini. Seorang penjaga parkir tidak perlu merasa rendah diri ketika dia memang hanya dititipi mobil-mobil orang. Karena memang bagi dia posisinya bukan sedang banyak-banyakan punya mobil, tapi memang posisinya dia kerja sebagai tukang parkir yang dititipi mobil-mobil orang. Hanya itu. Dan juga tidak perlu merasa hebat karena itu memang mobilnya orang. Sebagai seorang manusia, tidak perlu merasa rendah diri ketika itu memang bukan miliknya. Toh dia bisa menggunakannya. Karena memang tidak pada posisi untuk rendah diri atau sombong. Sementara pada saat yang sama, nah, ketika dia bersyukur, sesungguhnya ia sementara sisi yang lain, dia justru merasa berlimpah karunia dari Allah. Sehingga justru merasa percaya diri dalam arti husnudzan kepada dirinya. Tidak terjebak kepada rendah diri. Kenapa? Karena dia merasa berlimpah karunia dari Allah. Berlimpah karunia saya. Paham ya insya Allah. Cuma tidak diakui itu milik Allah. Tapi didatangkan kepada aku. Justru menjadi sangat kokoh dan kuat. Lain kalau orang sombong itu, kalau dia nanti sombong, kalau nanti habis, ya dia rasa rendah diri. Naudzubillah. Bisa dipahami insya Allah ya. Mungkin sebelum lanjut silakan kalau ada pertanyaan. Fadhal. Ya, jazakallah khair Ustadz untuk pemaparan awal dari kuliah Tazkiyatun Nafs kita pada malam hari ini masih tentang tema sombong. Saya coba cek di chat room apakah ada yang mengajukan pertanyaan. Sepertinya belum. Kita coba ke layar Zoom layar 1, 2, 3. Bagi peserta kuliah yang ingin bertanya, disilakan. Ustadz sudah membuka kans untuk bertanya, baik melalui chatroom maupun bertanya langsung. Karena ternyata dari paparan Ustadz tadi, banyak sekali celah untuk menjadi sombong dan pintu gerbangnya adalah ujub, begitu ya Ustadz ya. Bagaimana dengan ketika kita harus memberikan apresiasi kepada diri kita atas segala upaya kita, memberi afirmasi, memberi semangat kepada kita, tentang pencapaian yang kita raih, itu apakah juga nanti akan masuk kepada ujub Ustaz? Ini sambil menunggu pertanyaan dari peserta kuliah lain ya. Kalau di yang mentor-mentor atau coach-coach juga bilang kita harus bangga pada diri sendiri. Siapa lagi yang menghargai diri kita kalau bukan kita sendiri gitu Ustaz? Kaitannya dengan sifat ujub sebagai pembuka celah masuk ke sifat sombong ini bagaimana? Menempatkan posisi menghargai atas achievement yang kita peroleh dengan menjaga agar tidak jatuh kepada ujub. Ya, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini perlu istilahnya itu perlu jeli sekaligus kehati-hatian. Memang ketika kita masuk budaya baru, itu rumusannya kan setiap budaya baru kita harus tempatkan dalam istilah-istilah agama. Letaknya itu ada di mana? Kita akhirnya mengenai istilah apresiasi. Di Islam itu punya budaya, memuji itu tidak diperkenankan. Tapi mendukung, menguatkan, itu diperkenankan.
mendukung, menyemangati. Itu diperkenankan. Nah, kalau apresiasi itu masuk kategori mendukung kebaikan, berarti masuk kategori ta'awun alal birri wa taqwa. Tetapi kalau apresiasi itu masuk ke memuji, maka menjadi makruh. Bahkan bisa menjadi haram di konteks tertentu. Sehingga apresiasi itu harus diletakkan ada di situ. Khusus untuk diri sendiri, kata apresiasi harus masuk ke level syukur. Kalau Anda bertanya, ya kalau kita nggak mengapresiasi diri, terus siapa yang mengapresiasi diri kita? Ya pertanyaannya, emang kau butuh apresiasi apa? Gitu. Kalau menjadi butuh kan karena kita menggunakan budaya lain. Kalau orang Islam kan nggak butuh apresiasi. Ini bicara idealisme ya, nggak butuh. Menjadi butuh itu ya karena kita terseret ke budaya itu. Orang supaya disemangati, tepuk tangan. Kalau akhirnya kita katakan mencoba untuk menempatkan ke konsep yang tepat, bersyukur, kemudian khusnudzon. Jadi kepada diri itu kan harus khusnudzon, nggak boleh su'dzon juga. Khusnudzon itu yang kepada Allah, kepada diri, kepada orang lain, harus khusnudzon. Jadi kalau apresiasi kita letakkan menjadi bersyukur, itu dapat dibenarkan. Jadi misalnya, alhamdulillah hari ini aku bisa baca buku. Itu kan bentuk syukur. Alhamdulillah aku bisa tadi bisa jual 100 piece sehari. Padahal bulan lalu cuma 20. Itu syukur ketemunya. Kemudian khusnudzon kepada diri. Ya Allah, hidup kok sial banget. Itu su'dzon. Sebenarnya lebih tepat sebenarnya khusnudzon kepada Allah tentang dirinya. Lebih tepatnya gitu. Insya Allah, pokoknya insya Allah pasti kasih yang terbaik. Allah pasti kasih yang kita harapkan. Insya Allah. Naik lagi kan. Bahkan thiqah billah. Percaya kepada Allah. Nah kalau bentuknya gitu, itu ya dapat dibenarkan. Tapi kalau apresiasi bentuknya memuji diri sendiri, terus memuji diri sendiri, terus memuji orang lain, nah itu tidak tepat. Nah, sehingga memang perlu dipaskan, diimplementasi harian. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustadz untuk penjelasannya. Izin saya bacakan pertanyaan direct message yang masuk ke chat saya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bila seseorang tidak mau berdoa, memohon kepada Allah, apakah hal tersebut termasuk kategori sombong? Terima kasih penjelasannya. Tidak mau berdoa kepada Allah, itu tergantung konteksnya. Kalau memang ada perasaan nggak butuh kepada Allah, itu masuk sombong. Udah lah, nggak usah doa-doa lah, sendiri aja dah. Juga kita doa juga nggak pernah dikabulin, nah itu namanya sombong. Masuk sudah. Tapi kalau nggak berdoa karena malas berdoa, itu ya karena dia berarti nggak berdoa aja, nggak baik, nggak sampai ke sombong. Malas saja dia berdoa atau emang udahlah fokus saja kerja, itu semoga tidak jadi apa. Asal dia masih ngerasa hamba, masih butuh kepada Allah, nah itu nggak apa. Ya sekedar tidak berdoa ya hukumnya pasti makruh ya, karena yang meninggalkan sunnah kan hukumnya makruh. Wallahu a'lam. Fadhal. Baik, jazakallah khair untuk
pertanyaan tadi sudah dijawab. Ini ada 2 yang raise hand ya. Pertama Bu Yuli dan ada yang mau bertanya langsung Ibu Nurul Hayati. Saya persilakan Ibu Nurul dulu, baru setelah itu Ibu Yuli. Kepada Bu Nurul disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Nah, saya atau ibu-ibu sebagai ibu atau nini-nini gitu ya. Kadang-kadang kalau ngobrol sama sesama ibu-ibu atau yang sepuh lainnya suka nggak sadar bicarain tentang anak atau cucu gitu ya Ustadz. Kalau sekarang udah belajar seperti ini kan jadi khawatir apakah itu menjurus ke arah sombong juga ya. Kalau kita menceritakan lucunya cucu kita udah bisa begini-begini atau putra kita sudah selesai kuliah bla 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 gitu ya. Apakah tipsnya kita harus selalu dimulai dengan kalimat alhamdulillah tadi seperti yang Ustadz bilang. Bagaimana Ustadz? Padahal Betul. niatnya sih nggak ingin menyombongkan, tapi biasa kalau udah ngobrol tuh biasa gimana keadaannya terus cerita gini udah bisa gini gitu ya. Takutnya Iya. ke arah sana jadinya ya Ustadz. Punten. Iya. Itu ya. Mangga. Jadi gini, Mohon. kenikmatan itu ada 2 sisi kan. Apa aja di dunia ini kan memang ujian ya. Kenikmatan juga jadi ujian, masalah juga jadi ujian. Menceritakan kebaikan itu bisa menjadi tahadus bin ni'mah, yakni menceritakan kenikmatan Allah. Tapi juga bisa menjadi riya atau ujub. Iya. Khawatirnya ya. Tergantung hatinya kita. Kalau hatinya kita itu tahadus bin ni'mah ya jadi kebaikan. Kalau ternyata jadi ujub dan riya, ya apalagi sampai sombong ya berarti dosa. Makanya pada waktu menceritakan kayak gini harus ditepak dulu dadanya. Ada istilah ditepak dadanya ya. Dipastiin dadanya itu benar. Kalau belum, mendingan tar dulu. Kira-kira gitu istilah. Jadi balik lagi ke niat di hati ya Ustadz ya. Terus harus dimulai dengan hamdalah kan mungkin ya. Padahal Ini nggak memang niat mau tergantung hati sombong ya. ya. Tergantung hati. Jadi kalau memang kondisinya itu lagi ketata, ya jadi tahadus bin ni'mah. Tapi kalau justru kebalik menjadi ujub atau sum'ah, jadi harus benar-benar ketata ya. Supaya jatuh benar. Kalau tidak bisa jatuh salah, emang harus agak ngeri itu ini. Betul, Bu. Jazakallah Itu khairan, menimpa Ustadz. siapa aja, Bu? Menimpa siapa aja? Iya. Menimpa siapa aja? Suka Alhamdulillah. ceritanya keterusan gitu terus takutnya jadi menjurus ke sana gitu ya. Pertama cuma Makanya salah satu kita nyebutnya itu kayak profil para orang-orang soleh itu memang cenderung lebih diam biasanya orang diam ya, nggak banyak bicara ya. cenderung. Nah, dia ya bicara ya pas ngaji doang. Di luar ya diam aja. Itu karena memang cara Khawatir. paling terbaik itu selamat itu kan diam. Cara Iya. paling baik itu selamat. Nah, ya paling pas ngaji Kecuali aja. kalau Terus, ditanya mungkin ya Ustadz ya. Kalau ditanya gimana keadaannya begitu baru kita jawab mungkin ya. ya salah kadarnya aja. Iya ala kadar. Atur nuhun Ustadz jawabannya jazakallah khairan. Bain, atur nuhun ya jazakillah khairan. Ya, sami-sami sawang sulna. Baik, Ustadz, kita lanjutkan. Ini ada Ibu Yuli yang sudah raise hand. Disilakan kepada Ibu Yuli untuk bertanya langsung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Ustadz, misalkan kita melihat nikmat itu ada di orang lain ya Ustadz ya. Terus kita itu ingin mengapresiasi katakanlah gitu. Sebagai bentuk perhatian kita katakanlah gitu ya. Tapi kita juga khawatir kalau kata-kata kita itu bisa menghilangkan pahala orang tersebut atau menyebabkan orang tersebut menjadi sombong karena ucapan kita tadi Ustadz ya. Tapi sisi lain kalau kita diam aja tuh ya sepertinya cuek gitu, nggak perhatian gitu. Itu gimana ya menghilangkan tadi itu dua itu tadi Ustadz? Iya, hampir semua bab di urusan hati itu memang tipis-tipis begitu, Bu. Bukan hanya urusan ini. Ya nggak usah jauh-jauh antara
antara iman sama kufur itu kan tipis sekali. Satu kata jadi beriman, satu kata jadi kufur. Nah, apresiasi atau perhatian ini ya harus bentuknya dimasukkan ke konsep-konsep yang benar. Misalnya kalau apresiasi berarti masuk ke konteks konteks memberikan kalau ke orang lain itu dukungan, memberikan dukungan. Apa itu ya, kalau pilihan kata itu udah teknis ya. Yang kedua misalnya bentuknya adalah jadi gini, memuji orang kalau langsung itu termasuk tidak terlalu baik. Tapi kalau memuji orang di luar orangnya nggak ada, itu baik. Aku ketemu suatu tanggaku itu luar biasa baik. Itu boleh. Tapi kalau ada orang nyebut kamu itu baik sekali, gitu, itu nggak terlalu baik. Jadi kita bisa buat apresiasi dukungan yang tidak masuk kategori yang tercela, yaitu pilihan katanya aja, silakan. Pokoknya masuk kategori dukungan terhadap kebaikan. Itu masuk kategori ta'awun. Dukungan terhadap kebaikan. Misalnya kan bentuknya doa. Itu kan dukungan tuh. Semoga tambah barokah, Bu. Semoga tambah ini, tambah ini. Boleh. Karena doa baik itu boleh. Gitu. Nah, cuman kalau kemudian seperti apresiasi orang-orang yang tidak beriman gitu ya jangan diikuti. Karena itu lahir dari budaya yang berbeda. Bisa dipahami insya Allah ya. Memang bab apresiasi ini memang agak jelimet sebenarnya di konteks implementasi. Karena satu sisi emang kita sudah ada di area budaya itu sekarang ya. Dulu sebelum budaya ini masuk di kita itu kan ketika orang dipuji itu kan astagfirullah gitu. Kalau sekarang makasih gitu. Agak beda budayanya sudah. Kamu ini banget ya makasih. Nah dulu waktu kita kecil kan ajaran orang tua kita kan nggak gitu, dipuji orang udahlah biasa aja kita tuh astagfirullah. Tapi sekarang kan terima kasih lah, itu kan dia bergeser nilai-nilainya sehingga perlulah diadaptasikan di konsep-konsep yang ada. Mungkin yang paling tepat, yang paling aman itu bentuknya doa. Itu mungkin yang paling aman. Apresiasi itu. Ya Allah Bu, semoga tambah barokah ya Bu, gitu tambah rezekinya tambah luas, anaknya tambah soleh. Itu saya pikir sudah cukup tepat insya Allah. Allah alam. Ustadz, satu lagi Ustadz ya. Tadi Ustadz mengatakan cara terbaik dengan diam katakanlah gitu Ustadz ya. Itu kan belum mengucap katakanlah gitu. Tapi bisa juga kan dengan diam itu hatinya bergejolak katakanlah gitu. Hatinya tuh kurang baik gitu Ustadz ya. Jadi batasannya tuh apa? Maksudnya gini Ustadz. Sebelum mengeluarkan sesuatu kan itu pasti di dalam hati ada sesuatu ya yang bisa negatif juga positif gitu Ustadz ya. Terus kalau sudah mentok katakanlah kalau air itu buruk sampai meluber kan akan keluar kata-kata kita jadi jelek gitu Ustadz ya. Tapi kalau sepanjang masih di dalam hati itu kan nggak dihitung ya sama malaikat katakanlah gitu. Nah, betul. Hisabnya tuh gimana? Sementara kan kita sekarang ini harus belajar itu semua yang di hati itu bagus semua kan Ustadz ya. Apakah belajarnya kita membersihkan hati katakanlah itu dalam rangka supaya tidak sampai keluar ucapan atau bagaimana Ustadz? Iya, jadi itu proses pelatihan ini semoga Allah jadi amal soleh. Misalnya tadi kan bergejolak di hati. Oh nggak jadi. Itu sudah masuk intiha anil mungkar. Berhenti dari mungkar. Bagus tuh. Itu sudah bagian dari mujahadah atau latihan riyadhah fi islahil qalb. Riyadhah dalam memperbaiki hati. Semoga itu bagian dari kayak kita latihan sholat. Kayak orang latihan wudhu, latihan puasa. Semoga Allah catat sebagai amal soleh. Itu. Nah, sampai kemudian berhasil. Gitu. Dan semoga
semua bentuk proses dinamika yang keliru-liru ini Allah ampuni. Lah keliru. Misalnya gitu ya. Tadi maunya tahadus bin nikmah, ketemunya sombong. Misalnya gitu. Kan terbersit tuh. Ya mungkin demikian Bu, kira-kira nanti posisinya masing-masing. Kan latihan keliru, latihan benar. Gitu. Semoga akhirnya menjadi dapat yang benar. Wallahu a'lam. Kan ada begini ya Ustaz ya. Kalau kita punya niat jelek, nggak jadi dikerjakan, kan dapat pahala 1, katakanlah gitu ya Ustaz ya. Jadi Betul, iya, Bu. apakah kalau katakanlah tadi bergejolaknya yang jelek itu terus kita nggak jadi keluarkan gitu kan dapat pahala ya Ustaz ya? Kan gitu ya. Kalau nggak salah insyaallah gitu ya. Iya, Bu. Nah, terus sebetulnya belajarnya kita membersihkan hati itu tadi semua itu apakah dalam rangka tadi supaya tidak keluar menjadi kata-kata gitu Ustaz? Gimana Ustaz? Ya itu kan bagian dari bentuk belajar. Kan salah satu tip supaya tahadus bin nikmah itu nggak bergeser, itu kan jangan banyak-banyak. Terus yang kedua, daripada pusing, nggak ketemu apa, ya nggak usah cerita, dibaca gitu kan. Ini kan bagian dari latihan. Nah, sampai proses latihan berhasil, ya semoga tadi yang sudah berhasil bagus Allah catat menjadi kebaikan, yang keliru-keliru Allah maafkan. Namanya juga latihan, pahamnya. Kayak orang latihan sholat keliru, ya semoga Allah maafkan. Nggak dimaafin gimana? Semoga Allah maafkan, Allah Maha Pengampun. Karena ini proses kita belajar. Lain makanya gini. Ini ada ungkapan, kesalahan dalam proses memperbaiki diri itu beda dengan kesalahan yang orang sengaja melakukan. Paham ya kira-kira? Orang yang sholat salah, tapi itu proses latihan sholat. Itu tidak sama dengan orang yang sholat salah di luar konteks latihan. Karena yang satu ini proses memperbaiki diri. Kayak orang baca Quran. Aku belum bisa, ya udah Bu, nggak apa-apa, baca aja. Kan keliru itu. Nah, kalau dia kelirunya di konteks itu pembelajaran, semoga itu dapat berpahala. Karena masih namanya konteks belajar itu. Orang latihan baca Alhamdulillahi Rabbil Ngalamin Ar-Rahman Ar-Rahman. Kan keliru itu. Kelirunya semoga tetap menjadi kebaikan. Kenapa? Karena proses pembelajaran. Wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz. Jazakallah. Jazakallah jadi khair memang Ustaz. Bapak Ibu, mungkin tipnya memang salah satu tip yang paling baik. Itu memang agak banyak diam memang. Memang banyak diam. Paling gampang. Ya, tadi tentang pujian Ustaz ya, pantas ada hadis yang mengatakan ketika ada orang memuji suruh ditabur dengan pasir ya. Masya Allah. Iya betul, karena itu memicu saking dahsyatnya sebuah apresiasi atau pujian. Izin informasi Ustaz, ini di chatroom ada 3 pertanyaan yang masuk sesuai urutan masuk. Sebenarnya tadi Pak Husairi, tapi saya bacakan dulu dari Ibu Mindrianingsih terlebih dulu. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana mengukur dan memahami tindakan kita itu tergolong sombong, ria, dan ujub, dan apa rambu-rambunya? Mungkin tadi sepintas sudah dibahas oleh Ustaz ya. Mau digabung dengan Bu Ning mungkin pertanyaan atau mau langsung satu-satu? Kalau Bu Ning ini, bagaimana bila mendengar orang memuji baik langsung maupun mendengar dari orang lain? Jadi kita mendengar pujian orang lain terhadap kita tapi dari orang lain ya, agar tidak terhindar dari rasa bangga. Apakah itu termasuk bangga diri? Saya bacakan lagi Ustaz. Jika mendengar ada orang memuji baik langsung maupun mendengar dari orang lain, saya tidak terhindar dari rasa bangga. Apakah itu termasuk bangga diri Ustaz? Jadi nggak merasa bangga. Apakah itu juga bangga juga? Mungkin konteksnya seperti itu ya? Ya, bismillah. Jadi Bu, yang tadi, yang pertama, koridornya itu dikembalikan ke definisi. Begitu masuk ada penolakan terhadap kebenaran atau penghinaan pada orang lain, itu namanya sombong. Tapi kalau belum ada kebanggaan pada diri sendiri, itu namanya ujub. Loh, emang nggak boleh apa? Emang nggak boleh. Bolehnya gimana? Serahkan kepada Allah, gitu loh. Jadi misalnya ada apapun karunia itu serahkan kepada Allah, jangan diakui diri sendiri.
diakui ya namanya sudah ujub. Atau minimal tidak bersyukur gitu. Kalau tidak sampai misalnya minimal tidak, kan nggak boleh memang. Pemberian Allah masa kita akui. Weh, gue ganteng banget ya. Kan bukan lo yang ganteng, yang menciptakan. Itu kan Allah menciptakan, bukan lo. Memang orang ganteng itu modal, kan nggak modal kan? Ada orang ganteng, emang modal gitu. Nggak modal, tiba-tiba lahir ganteng kayak begitu. Kan Allah yang buat dia ganteng gitu. Jadi nggak pantas dia aku. Terus pinter gitu. Yang pinter siapa? Jadi kok kenapa jadi pinter gitu? Ya Allah kasih otakmu pinter. Dan seterusnya. Jadi memang kalau udah bicara kayak gini ini, loh Ustaz kok jadi sekitar kita kok jadi aneh ya? Ya memang demikianlah konsepnya demikian, bahwa situasi di sekitar kita menjadi jauh sekali, ya itulah urusan fakta, urusan ideal itu urusan idealita. Makanya kemudian kita mendekat-dekatkan diri. Tapi setahu saya, orang yang mencapai punya sifat-sifat mulia seperti ini, itu Masya Allah luar biasa mulianya. Karena memang dari sudut pergaulan, demen orang kayak gini tuh emang menarik perhatian. Orang penuh kemuliaan tapi rendah hati, nggak ngakui itu. Kan kalau misalnya ada orang keren, orangnya biasa, kan lebih keren kan, daripada orang keren tapi ngerasa. Orang kaya tapi biasa, itu kan mulia daripada orang kaya tapi ngerasa kaya, gitu kan. Terus apa? Orang alim, orangnya biasa, padahal alim sekali. Dari orang alim yang ngerasa alim, kan nggak enak banget. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi emang sifat mulia itu tetap aja mulia. Karena yang memberikan ini kan ajaran agama Allah. Gimana nggak tepat kan? Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua mengenai kalau ngerasa-ngerasa. Ya itu bisa jadi di proses yang masih bisa masuk. Semua orang punya peluang. Nggak usah jauh-jauh. Wong dulu yang namanya cerita lama ya. Cerita di Bani Israel itu kan awalnya dia ngerasa paling alim. Sehingga setan masuk ke situ. Jadi memang ngerasa-ngerasa itu muncul di tengah orang paling soleh sekalipun. Semoga Allah jaga. Jadi oleh karena itu dipantau, kok mulai ngerasa, ya udah diem aja dulu dah. Dan nanti kalau kita perhatian, nah kita setiap hari itu bisa keliru 4 kali 5 kali itu. Makanya Allah, Masya Allah kita bersyukur, Allah itu maha pengampun. Kalau kesalahan kita setiap saatnya diazab, ya habis kita lah. Kita salah, Allah biarkan. Alhamdulillah kita bisa benar, bersyukur sekali. Terus kemudian lagi. Memang bimbingan Allah. Setiap saat. Ini bab memang, makanya kenapa ada istilah sebiji dzarrah. Sombong itu memang nyelip, gitu. Nyelip sedikit aja, nyelip sedikit. Tiba-tiba loh kok sombong ya. Semoga Allah jaga. Udah dihati-hati, gitu. Keceplosan terus gitu. Naik sedikit di hati. Wallahu a'lam. Fadal. Ya, alhamdulillah berarti sudah 2 pertanyaan terjawab langsung ya. Saya lanjutkan pertanyaan dari Pak Khusairi. Mohon izin konsultasi Ustaz. Ada orang tua jika bercerita tentang anaknya selalu menonjolkan kehebatan, keberhasilan, keunggulan anaknya. Memujinya selangit. Nah, sikap yang seperti itu apakah merupakan sebuah bentuk syukur atau bangga orang tuanya pada anaknya, atau ada sifat sombong yang muncul pada diri orang tua tersebut saat menceritakan kesuksesan anaknya tersebut? Bagaimana menurut pandangan Ustaz? Ya, tadi sudah agak disinggung di depan nih. Bab ini bab yang namanya apa sih? Pedang bermata dua ya. Pedang bermata dua. Satu sisi bisa masuk kategori tahadus bin ni'mah. Saking dia syukurnya punya anak gini-gini. Syukur sekali pada Allah. Kalau dia bisa melemparkan semua kebaikan itu kepada Allah, ketemunya syukur.
Tapi kalau dirinya ngambil, anakku ki pokoknya gini-gini, yaitu masuk ke ujub atau bahkan sombong. Jadi untuk menceritakan kebaikan, ini harus benar-benar ditata hatinya. Kalau enggak, mendingan enggak usah cerita. Kalau enggak, tapi kalau bisa, bagus. Itu sunnah. Itu sunnah. Tapi ciri yang paling menonjol, takhatus bin nimah itu yang dibesarkan nama Allah. Istilah kalau gampangannya itu, alhamdulillah, gitu. Dikit-dikit, alhamdulillah. Ini ma Allah, gitu. Tapi kalau sombong itu, alhamdulillahnya hilang. Dia yang nonjol. Wah, anakku, gitu. Coba kalau enggak, ini, wah enggak jadi itu. Itu sudah sombong. Misalnya gitu. Tentu makanya kita perlu teliti di hati, kan yang tahu hanya Allah. Kemudian kita kalau Allah kasih tahu ke kita, oh ya tahu. Bisa dipahami ya. Untuk bab ini masing-masing harus mengukur diri. Apa bisa masuk ke takhatus bin nikmah yang diizinkan itu, atau masuk ke sombong, ujub yang dilarang. Wallahu a'lam bishawab. Izin menyampaikan Ustadz, ini ada lanjutan sedikit dari Ibu Minrianingsih. Jika sombong, ria, dan ujub itu sifat yang tidak baik karena merasa diri hebat padahal semuanya karena Allah, bagaimana dengan sikap sebaliknya, merasa rendah diri, tidak percaya diri, dan menyampaikan hal-hal yang kurang pada dirinya? Apakah sifat tersebut dapat disebut sebagai tidak bersyukur atau bagaimana? Jadi mungkin kurang bersyukur juga ya. Sifat yang tadi disebutkan, merasa nggak punya, nggak ada apa-apa, macam-macam, itu namanya juga kufur bin nikmat. Gitu. Rendah diri itu nggak boleh, karena Allah ini a'udzubika min ajzi wal kasal, a'udzubika minal jubni wal bukhl, a'udzubika minal hammi wal hazan, ya. Ajiz, da'af, itu termasuk da'af, lemah. Rendah diri itu lemah. Jadi mukmin tidak boleh rendah diri. Tapi juga tidak boleh sombong. Makanya ketemunya rendah hati. Tawadhu. Dia berlimpah karunia dari Allah. Dan merasa berlimpah karunia dari Allah. Nah, kalau kemudian orang menceritakan kebaikannya, itu bisa masuk kepada takhatus bin nikmah atau bisa masuk ke sombong, tergantung situasinya. Orang menceritakan masalahnya juga bisa masuk kategori mengeluh atau masuk kategori nyari solusi. Tergantung. Kalau menceritakan masalah itu konteks nyari solusi, boleh-boleh. Tapi kalau konteksnya ngeluh saja, udah pusing, aku nih pusing. Punya istri kok kayak gitu, ya Allah, ya Allah. Gimana dong menurutmu nih? Pusing aku. Itu namanya mengeluh. Makanya tukang ngeluh kayak gini ini bagusnya doa aja yang banyak-banyak. Karena kalau kepada Allah insya Allah masih baik. Itu masuk kategori doa. Makanya yang bapak ibu-ibu yang suka ngeluhan kayak gitu nggak usah ke orang lain, ke Allah aja. Ngeluhnya ke Allah. Ya Allah, ini suami kok kayak gini bentuknya, ya Allah. Kau urus dia lah. Nah, itu mungkin masih boleh lah itu. Itu masuk kategori doa lah. Tapi jangan ke orang lain. Ya Allah, ini pusing, nggak punya duit, ya Allah, ini gimana caranya? Bolehlah ngomong kayak gitu ke Allah. Tapi ya doa kayak gitu ya doanya jelek namanya kan. Padahal kan suruh doa yang indah. Tapi minimal nggak ngeluh ke orang, ngeluhnya kepada Allah aja. Kayak Rasulullah SAW kan mengatakan Allah ini ashku, dhafa quwwati wa qillati hilani wa hawani 'alan nasi, Allah, aku lapor kepadamu. Lapor, ashku itu kan syakwa itu melapor, ngeluh. Ngeluh kepadamu ya Allah. Oke ya, jadi kami ulangi tadi, kalau bentuknya itu juga itu tidak boleh. Jadi rendah diri nggak boleh, merasa lemah juga tidak boleh, terus mengeluh juga nggak. Terus gimana? Ya biasa aja. Biasa aja, itu biasa aja. Ini saya biasa aja, biasa. Ngeluh enggak, sombong juga enggak. Biasa aja, biasa aja. Itu yang benar-benar ya di tengah itu. Emang ya orang-orang mulia itu sahabat-sahabat itu. Pernah nggak kau cerita Abu Bakar terus cerita, ya Allah, tong lah, urip kok naik kayak gini. Wes istri ini, anak gini, anakku jadi mantunya Rasul, istri Rasul.
Terus aku jadi khalifah, stop. Pokoknya. Pernah nggak Abu Bakar cerita-cerita kayak begitu? Kan enggak. Biasa aja. Jadi khalifah biasa aja. Duit banyak biasa aja. Terus nggak punya duit biasa aja. Biasa aja. Biasa aja. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Berarti banyak sekali ya celah-celah untuk bisa jatuh kepada uzub dan kesombong. Jadi ingat nih, saya share info ini sampai saya tulis di bawahnya kali ke-48 meng-MC acara ini. Mudah-mudahan tidak terselip rasa ujub sombong dia. Karena menghitung jam terbang, Ustadz. Kalau saya my flying hour, selalu bilang nih jam terbang 2 jam kali sekian udah 100 ya. Ngumpulin terus sampai 1000 jam terbang nanti. Mungkin itu sih seperti itu. Mudah-mudahan insya Allah. Ini ada Pak Indro sudah raise hand. Disilakan kepada Pak Indro untuk bertanya langsung kepada Ustadz. Ya, amin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Iya Ustadz, ya, menyimak tentang sombong ini Ustadz ya. Saya mempunyai bukan kesimpulan tapi ya resume diri saya sendiri aja bahwa apakah betul atau enggak Ustadz ya. Jadi kan dikatakan bahwa tidaklah kamu melempar jika kamu ingin melempar. Sesungguhnya Allah yang melempar. Artinya apa saja yang terjadi di dunia ini sebenarnya kan perbuatan Allah. Kita itu kan bukan perbuatan kita itu jadinya. Jadi kalau kita itu kalau mengakui itu perbuatan Allah berarti kita itu syukur. Kalau kita mengakui itu perbuatan kita berarti kita sombong kan itu Ustadz ya. Jadi kan intinya supaya jelas intinya bahwa setiap karunia diberikan kita itu dari Allah. Jadi kita nggak perlu sombong karena itu perbuatan Allah bukan perbuatan kita kan itu ya Ustaz ya. Tapi kalau kita akui itu perbuatan kita berarti kita jatuh kepada sombong. Bukannya begitu Ustaz? Gampangnya gitu. Gampangnya gitu. Betul lah, udah gampangnya gitu. Kan semua yang terjadi pada kita kan itu kan pemberian Allah. Keputusan Allah. Ya berarti kan perbuatan Allah. Ya udah ya, yang kita kan kalau bahasanya kan kita wayang. Nah, iya. Tapi jangan sampai ini bahasa ini membuat kita rendah diri. Iya. Nggak boleh, karena nggak boleh. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun. Jangan merasa hina, jangan sedih. Engkau ini mulia. Allah yang mengatakan. Wa antumul a'laun, engkau ini mulia. Iya. Tapi engkau mulia, tapi nggak usah ngerasa mulia. Biar Allah yang menetapkan engkau ini mulia. Gitu. Paham ya? Ya. Jadi kalau itu merupakan satu yang bagus atau nikmat, ya itu kita syukur karena perbuatan karena Allah. Tapi kalau itu suatu yang tidak enak, kan itu atas ketetapan Allah juga. Kita nggak perlu bersedih juga kan itu. Ya kalau ada masalah kan tinggal ya Allah, tinggal berdoa, tinggal minta solusi, tinggal. Ya. Jadi kuncinya bahwa udah dikembalikan ya, kepada Allah Ustaz ya. Ya, dikembalikan kepada Allah. Kalau dalam bahasa yang masyarakat udah dikeolahkan aja dah. Itu ada beberapa jamaah suka menggunakan istilah ya udah dikeolahkan aja semua dah. Iya. Dikeolahkan gitu. Ada istilah bagus. Iya. Ya kira-kira gitu kali Ustaz ya, gampangnya Ustaz ya. Ya, insya Allah. Semoga Allah bimbing ya. Ya, syukur saja. Jadi memang ilmu hati ini Bapak yang dirahmati Allah. Bukan sekedar paham di otak, tapi harus bisa ngerasa. Terutama yang lembut-lembut kayak begini ini, kita perlu paham. Makanya perlu sabar kan kadang satu tema 2-3 gitu. Yang diskusi kayak gini ini beberapa case itu bisa mempertebal pemahaman. Kalau judul kan gampang, tapi kalau terus dielaborasi pakai contoh-contoh, itu kena berarti ya gitu. Sehingga kayak gini. Karena mulai dari sifat baik itu melatihnya juga nggak gampang. Nah terus sekarang ketemu penyakitnya, menghindarinya juga butuh kerja keras. Semoga yang paling pokok hilang ya, kufur, syirik, nifak, dulam hilang semua. Nah, tinggal terus ke sini yang bisa hilang, masya Allah. Semoga Allah mudahkan. Tapi insya Allah kan Allah berjanji kan, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan tunjukkan jalan kami. Nanti Allah mudahkan. Kita bisa begini, kita bisa gini. Wallahu a'lam. Mungkin sambil ini ya, sambil meneruskan pertanyaan, saya ingin mengajak lagi ke jamaah, terutama peserta FHI. Dulu yang aurat, yang taubat, zikir, dan salawat itu
baru sifat anjuran. Sekarang kita harapkan sudah terbentuk grup ya. Laporannya ke kami sudah ada 2 grup yang wanita itu saudara yang ikhlas mau bergabung itu 40 itu berapa? Yang bapak 10. Jadi per grup harapannya 40 aja. Adminnya megang 40. Kenapa 40? Ya angka aja, itu kan dulu ada angka 40 siapa, itu pasukannya Nabi itu siapa itu. Nggak ada urusan sebenarnya. Cuman mungkin 40 itu masih terhandle lah satu admin. Kalau 100 sudah nggak bisa. Karena kan masing-masing kita istilahnya mencatatkan yang sudah dikerjakan. Orang bertanya, Ustaz, bukankah nanti nggak ikhlas? Ikhlas nggak ada urusan dengan cara mencatat. Gitu. Ikhlas itu urusan kita dengan Allah. Kalau takut disebut tidak ikhlas, ya namanya nggak ikhlas. Kalau dicatatkan kok masih berusik di hati, ya dilatih, ditata. Atau nggak usah dicatat, Ustaz. Nah, urusan kita kenapa kita nyatet? Itu urusan mutaba'ah. Urusan apa? Pemantauan. Gitu. Supaya kita bisa istiqomah. Itu aja urusannya. Urusannya kita sama masing-masing dengan Allah SWT. Cuman bagi lembaga atau kajian kayak kita ini perlu memantau progres dari masing-masing peserta. Nah, cuman saya berharap saja dari grup zikir dan taubat itu juga bisa menjadi pintu untuk memperbesar peserta yang menjadi terfasilitasi kebaikannya. Mungkin ada orang yang mungkin ngaji mungkin belum siap. Udah aku ikut grup zikirnya aja dulu, nggak apa-apa. Gitu. Kan order dulu kan mulainya dari kayak gitu. Seorang bikin kelompok, bikin ngaji, udah sejuta, terus lama-lama berkembang. Sekarang 120.000. Misalnya. Zikir gitu, ya udah Pak, zikir Pak, ya Pak. Karena insya Allah kalau kita hitung istiqomah zikir, 3 aja tadi. Taubat 100, tahlil 100, selawat 100. Khusus angka taubat 100 ada sunnahnya. Kalau zikir 100 ini angka pendidikan, selawat 100 angka pendidikan. Jadi boleh tidak segitu. Kalau kita istiqomah, Masya Allah, itu sudah terasa, insya Allah ada terasa fadilah, terasa sekali. Kayak gitu. Nah nanti ke depan, grup zikir sama taubat ini, itu bisa diturunkan ke bawah, hanya taubatnya saja. Nah zikirnya belum mampu, nggak apa-apa. Terus dinaikkan, zikir taubat plus tilawah. Tilawah dari 1 halaman, dari 1 lembar, pakai lembaran hitungannya ya. Lembar, kedua lembar, keempat lembar, sampai bisa yang di atas. Jadi mungkin nanti programnya itu bisa agak variasi, karena masing-masing orang kan beda-beda. Tapi berharap yang pintu pertama itu taubat. Jadi dia bisa taubat setiap hari, luar biasa itu, Masya Allah. Jadi ada namanya program grup taubat saja, grup taubat dan zikir saja, grup taubat, zikir, dan tilawah. Tilawah juga macam-macam. Grup zikir, tilawah 2 halaman. Grup zikir 1 halaman. Grup taubat, tilawah 1 juz, Masya Allah. Wah, itu sudah luar biasa. Itu kita kok bisa istiqomah. Jadi berharap teman-teman yang sudah bergabung di grup itu juga ngajak yang lain. Dan dia siap jadi adminnya. Menyaretin gitu doang. Gitu. Dan berharap kita bisa tumbuh. Ya. Taubat itu berharap Allah ampuni kita setiap saatnya. Kalau zikir la ilaha illallah itu berharap menjadi kalimat terakhir, kita kelak la ilaha illallah. Karena kita seringnya zikir la ilaha illallah. Dan itu bobotnya di timbangan luar biasa beratnya. Berat. Seandainya kalimat la ilaha illallah ditaruh di 1 timbangan, dan bumi langit 1 timbangan, maka beratlah kalimat la ilaha illallah. Kalau sholawat, insya Allah itu menjadi pintu terbukanya rahmat. Nah, semoga Allah di samping menjadi keterkaitan kita dengan baginda Nabi. Semoga jadi urusan kita dimudahkan kalau kita sering baca sholawat. Gitu ya ibu-ibu ya bapak-bapak ya. Nah untuk sementara masih dikoordinasikan sama Bu Yudi, tapi nanti
Bahkan kalau sudah mulai keurus, jadi antara si ini, majlis sama ini, itu diuruskan. Nah, yang grupnya biar ada yang ngurus grupnya. Karena grup bisa jadi ada yang ikut ngaji, nggak ikut grup. Ya, berharap sih ikut semua. Dan bisa jadi ada ikut grup dikir tilawah tadi, dikir taubat, tapi belum ngaji, nggak apa-apa. Jadi dibuka sebanyak mungkin pintu kebaikan. Ayo, dibuka sebanyak mungkin pintu kebaikan. Demikian pengumumannya. Silakan kalau saya pertanyaan, kalau tidak saya lanjutkan. Satu lagi Ustadz dari chatroom, setelah itu nanti Ya, bisa melanjutkan. Ustadz, bagaimana kalau kesombongan yang sengaja kita lakukan niatnya hanya untuk bercanda, apakah sudah dicatat dalam dosa? Ya, sebenarnya bercanda sama serius itu tidak boleh ada hal haram. Apapun namanya. Cuman ya bisa jadi kalau sombong bercanda, ya tidak seberat dengan sombong yang serius. Gitu. Tapi ya tetap itu sombong. Sebaiknya dihindari. Meskipun bercanda. Nah, kata bercanda ini memang bisa aja ma'fu. Seperti mana juga orang yang sumpah mulgho. Itu juga kan sumpah tapi nggak serius. Mulgho namanya. Wallahu alam, tapi sebaiknya dihindari. Khawatir nanti keterusan akhirnya menjadi serius. Wallahu alam. Ya, insya bisa dilanjutkan Ustadz materinya menuju ke pertanyaan berikutnya. Akhir. Ya, gimana hubungan tadi ya, hubungan sombong, hubungan sombong dengan sifat-sifat yang lain. Nah, diam-diam sombong ini memicu sifat-sifat buruk yang lain. Gitu. Jadi dia sombong itu tidak berdiri sendiri. Dia memicu sifat-sifat yang lain. Sifat-sifat buruk yang lain. Dari sombong bisa melahirkan kata caci makian dan penghinaan. Makanya mudah orang sombong mencaci maki. Karena kan dia tahu, yang lain enggak. Dari sombong bisa menghentikan semua bentuk penambahan kebaikan. Jadi berhenti langsung dari kebaikan. Dari sombong, tadi sebagaimana sudah saya sebutkan di atas, bisa naik ke gurur atau maghrur. Karena saking berlebihnya sombongnya, sampai ketipu. Dari sombong juga bisa menyebabkan dusta atau bohong. Karena ingin tampak besar, jadi dia sombong, dan ternyata modal sombongnya nggak ada. Dusta. Nggak sedikit orang sombong kejebak di dusta untuk menutupi kesombongannya atau untuk mempertahankan kesombongannya. Naudzubillah min dzalik. Udah terlanjur sombong. Jadi akhirnya ditopang sama dusta. Dari sombong bisa berani makan barang haram. Untuk mempertahankan kesombongannya, haram pun dijalankan. Kalau bahasa orang sekarang, demi mempertahankan gaya hidup, maka akhirnya apapun bisa dijalankan. Dan itu bahaya yang tak terkira. Makanya kita itu harus berdaya, jangan banyak gaya. Berdaya, jangan banyak gaya. Karena kalau gaya doang bisa kemana-mana. Tapi kalau berdaya, boleh itu. Berdaya, jangan banyak gaya. Dari sombong bahkan bisa lebih jauh. Saking sombongnya, akhirnya berani menentang Allah. Ya, akhir-akhir ini banyak sekali orang yang sudah jauh begitu itu.
Sombongnya ke manusia sudah nggak memuaskan diri, sombongnya kepada Tuhan. Naudzubillah min dzalik. Jadi sudah menentang dan menantang Tuhan. Naudzubillah. Jadi jauh banyak sekali. Naudzubillah. Semoga Allah mudahkan. Oleh karena itu perlu diwaspadai supaya tidak kemana-mana. Nah, maka ketika akhirnya muncul sombong, naudzubillah, maka harus segera ditaubati. At-taubah anil kibr, taubat dari sombong. Pertama, berarti harus memproses taubat. Biasa menyesal, semua berhenti dan taubat. Yang kedua, harus menghilangkan atribut-atribut yang menjadi sebab kesombongan. Jadi untuk sementara, jika sudah terjadi, misalnya sombongnya karena pakaian, ya jangan dipakai dulu. Sombongnya karena kendaraan, jangan dipakai dulu. Sampai hatinya bisa kokoh. Yang jadi masalah, kalau nikah sama wanita itu, ya jangan dicerai, ya udah, nggak ceritain dulu. Sombong karena ilmu, ya nggak mungkin dicabut. Ya udah diam aja dulu. Intinya keluar dari atribut agar mengobati sifat itu. Makanya dulu ada cerita kalau di ribat tasawuf ya, atau di pondok-pondok tazkiyatun nafas itu, terkadang gurunya itu ketika menerima anak tertentu dari keluarga tertentu yang wah itu, bahkan terkadang anaknya ulama besar gitu. Itu pertama didikannya, dia disuruh melayani murid-murid, ngebersihin jamban, dan seterusnya. Kok nggak diajar-ajar? Memang pelajarannya kan bukan materi otak, materi laku. Ngajari rendah hati kan bukan segera dibacakan hadis rendah hati. Kemudian diajari apa itu? Diajari definisi rendah hati. Yang rendah hati itu diajarinya ya melayani orang, apalagi bersihin jamban, gitu-gitu. Begitu udah siap, nah berarti sudah bisa rendah hati. Tinggal dikasih teorinya. Ya, itu sebenarnya apa sih? Mencabut atribut. Salah satu khalifah di zaman Abu Dawud, kalau nggak salah khalifahnya siapa ya? Sulaiman bin Abdul Malik kalau nggak salah, atau siapa ya? Itu bilang ke Abu Dawud, ya Syekh, izinkan anak saya mau belajar hadis, tapi tolong dikasih tempat di depanmu. Kata Abu Dawud, kalau mau ngaji, maka tempatnya sesuai dengan jam kedatangan. Tidak ada tempat khusus bagi anak. Kenapa coba? Karena biar dia biasa diperlakukan sama. Karena kalau tidak, ya akan muncul terus itu. Jadi dulu para ulama begitu itu untuk mengobati penyakit. Anak khalifah, Abu Dawud nggak mengizinkan dia punya tempat khusus. Dia diperlakukan sama. Kalau nggak mau sama, ya nggak usah belajar sama saya. Harus sama. Jadi jam kedatangan, bukan anak siapa yang menentukan posisi tempat ngajinya. Gitu. Luar biasa. Nah yang ketiga, ketika sudah lahir kayak gitu, maka harus segera lebih banyak ibadah dan yang mendorong untuk tawadhu. Contohnya rukuk, sujud. Sehingga tidak muncul kesombongan. Jadi ada 3 ya, ketika muncul kesombongan itu segera ditaubati, terus atribut sombong dihilangkan, lebih banyak sujud dan rukuk. Banyak sholat, insya Allah. Karena sujud sama rukuk itu memang mengajarkan kita tentang kerendahan hati. Kepala yang hebat ini taruh di bawah. Sujud terus. Nah, semoga bisa sembuh. Oke, Bapak yang dirahmati Allah. Jadi dalam rangka mengobati ini ada 3 hal. Yang pertama, mentaubati. Berarti harus ada
rukun 3 itu ya, menyesali, berhenti, tidak mengulang. Yang kedua, diperlukan mencabut atribut yang mendorong atau memunculkan itu. Sampai nanti bisa kembali normal. Terakhir banyak sujud, banyak rukuk. Kalau mau ditambah 1 langkah lagi, cuman ini agak relatif ya. Yang membersamai orang-orang rendah hati cukup memicu. Cuman kan harus nyari orang yang rendah hati, gimana caranya. Nah itu, tapi insya Allah dengan 3 langkah yang di atas itu semoga bisa membantu. Intinya proses menyelesaikan ini perlu waktu. Tapi kalau kita tekuni insya Allah hilang dengan izin Allah SWT. Insya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu kami ulangi lagi, sifat ini punya sejarah lama dengan urusan dakwah. Karena dia muncul bersama dengan munculnya Nabi. Nabi Adam diutus jadi Nabi, maka iblis langsung mempromosikan sifat ini. Dia termasuk sifat buruk pertama yang muncul bersama dengan sifat kufur. Bahkan kalau kita boleh kata, kufurnya iblis itu karena kesombongan. Jadi sombong dulu baru kufur. Bukan kufur dulu baru sombong. Jadi sombong itu menyebabkan hal yang paling berbahaya. Maka jadi dia memiliki akar sejarah yang luar biasa sifat ini. Jadi akar sejarahnya bagus. Makanya kalau kita nggak hati-hati, itu mengakar di hati betul. Ya, perlu benar-benar dihilang. Meskipun kalau kita ketemu orang kayak gitu sih, kasihan sebenarnya. Kasihannya itu sebenarnya terkadang nggak pantas, itu jadi sombong, biasa aja padahal. Tapi demikianlah sifat kalau udah ada di hati, kadang pelakunya nggak ngerti. Nah, pesannya, kita perlu terus waspada, hati-hati, terus menjaga, terus berlatih. Proses ini kita harus nikmati, dan semoga Allah terus cabut sifat ini dari dada kita semua, diganti dengan sifat rendah hati dan sifat-sifat baik lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Baik, jazakallah khair Ustadz untuk beberapa tips tadi. Mungkin kalau saya pribadi menyimpulkan, jangan sampai hati bergetar ya, bergeser ketika kita menyampaikan sesuatu. Itu ya mungkin salah satu barometernya ada di hati ya. Kalau udah ini loh, aku berarti harus di stop ya Ustadz ya. Iya, di stop, betul Bu. Di-stop. Baik, ini saya sambil mencari di layar 1, 2, 3, 4 siapa yang raise hand. Ternyata belum ada, di chat room juga belum ada. Alhamdulillah, semua pertanyaan sudah terjawab. Mungkin kita akan akhiri kuliah Tazkiyatun Nafs kita pada malam hari ini dengan tema sombong. Sebelum kita akhiri, izinkan saya membacakan beberapa informasi. Yang pertama adalah bagi peserta kuliah yang ingin memesan buku Cerdas Mengelola Waktu, sudah di-share oleh Pak Adi di chatroom, linknya bisa diklik untuk pemesanan. Semoga bukunya membawa manfaat bagi kita semua untuk bisa lebih cerdas mengelola waktu, meskipun waktu yang kita miliki semakin sedikit ya, karena kita sudah berada di usia yang kalau saya lihat rata-rata sudah di atas 40 ya mungkin, Masya Allah. Masih ada yang muda juga sih sepertinya, tapi tidak ada salahnya mungkin bisa menjadi koleksi di rumah kita, di koleksi perpustakaan pribadi maupun diberikan kepada kolega untuk hadiah, untuk keluarga yang lainnya, mungkin anak cucu dan sebagainya, sebagai warisan yang nanti bisa menjadi amal jariah bagi kita. Itu untuk buku yang Cerdas Waktu. Dan Pak Indro resen lagi atau ada yang masih ingin tanya Pak Indro? Bu, sebentar. Mumpung ada Pak Asril itu, ada Pak Asril. Pak Asril Rahim. Iya, dari Pondok Indah itu kan ya. Pak Asril. Pak Asril Rahim ini yang orangnya lagi ada keperluan sepertinya. Oh iya. Nanti mohon ini, itu kan kemarin di Pejuang Subuh itu yang bisa gabung, saya ngisi hari Senin itu sampai 300. Mungkin bisa belajar dengan Pak Asril, kan beliau itu ketuanya itu. Nah, itu kok bisa sampai sebanyak itu gimana? Jadi biar kita share.
Pak Asril mohon nanti dibantu Pak Asril. Oh, Itu tips-tips pejuang ya. subuh kemarin. Nah, pejuang subuh itu kan sampai 300 tuh. Itu gimana nge-share-nya atau gimana caranya? Iya. Mungkin Eh, teman-teman di sini bisa atau mungkin bisa kolaborasi juga boleh. Yang penting kan jadi istilah kita itu nitip ini ya. Nitip Nitip pahala info. di situlah. Nitip Iya. pahala. Gitu Pak. insya Allah Pak, Kalau- insya Allah. Ya, Mhm. saya kaget juga. Sampai 300, Masya Allah, ini panitianya luar biasa. Iya Pak. Alhamdulillah Nah. Pak, Ustadz Ahmad Susilo di Zoom sampai 1.000 orang Pak. Masya Allah. Lalu Luar di biasa. YouTube-nya 600 orang Pak. Oh, luar biasa. Ya. Kalau seperti itu bisa lebih meluas ya, kebermanfaatannya bukan untuk Iya, betul. ingin jatuh kepada ini banyak ininya enggak, tapi memang agar lebih luas manfaatnya ke seluruh penjuru negeri. Ini juga Iya, tadi ada nitip dari Medan pahala dan kan sebagainya. Amin insya Nitip Allah. pahala. Baik, terima kasih Pak Asril. Mungkin nanti kita bisa. Satu lagi Ya, Bu Im. silakan Pak Asril. Ini pejuang subuh bukan hanya di dalam negeri saja Bu In. Di luar Sudah negeri sampai juga ya. sudah sampai ke luar negeri juga. Masya Allah, Masya barakallah. Alhamdulillah. Ya. Semoga Allah mudahkan. Amin. Ya, Kita amin. juga kayak gitu, kolaborasi aja. Iya, Baik Bapak, insya Allah. baik Ibu Im, baik. Iya, memang untuk share info kuliah Tazkiyatun Nafs ini bisa memanfaatkan grup-grup yang kita miliki di handphone masing-masing ya. Ya. Dengan memaksimalkan share info yang kita miliki di grup. Kan setiap orang pasti berbeda memiliki grupnya. Grup Iya. apa itu bisa dimanfaatkan. Sejauh ini Iya. sih seperti itu Ustadz. Mudah-mudahan setiap orang bisa melakukan hal yang sama. Jadi repeatable, bisa banyak yang mendapatkan manfaat dari kegiatan Formula Hati Institute ini. Masya Allah. Insya Allah. Semoga Allah Insya Allah. datangkan nanti orang-orang yang bisa bergabung di kuliah Tazkiyatun Nafs ini. Baik, Amin, izin amin. saya melanjutkan informasi berikutnya. Bagi peserta kuliah yang ingin memberikan rizkinya berbagi kepada Formula Hati Institute, infak terbaiknya bisa dikirimkan ke rekening BSM dengan nomor 70004917734 atas nama Ibu Tri Yuli Purwantini, dan untuk konfirmasi di nomor handphone 087889437521. Alhamdulillah sudah di-share juga oleh Pak Adi bagi yang ingin mentransfernya malam ini atau besok hari. Mudah-mudahan menjadi amal jariah dan memberikan manfaat yang besar bagi kita semuanya. Karena amal jariah itu bisa terus hidup meskipun orangnya sudah dipanggil oleh Allah. Demikian mungkin dari saya beberapa pengumuman yang bisa disampaikan. Terima kasih bersamanya sampai saat ini, baik yang menyimak melalui Zoom maupun YouTube, dan yang sudah tadi menyampaikan pertanyaannya sudah dijawab semua oleh Ustadz. Mudah-mudahan ada kepuasan dan kita bisa berlatih bersama untuk menghilangkan benih-benih sombong dalam jiwa kita sehingga tidak lagi melekat dalam kalbu kita. Amin. Baik Ustadz, mungkin ya Pak Indro. Boleh, saya masih raise hand. It's overtime sebenarnya, tapi kalau Oke. silakan. Kalau Ustadz berkenan silakan Ustadz. Oke, Pak. Monggo, Monggo, katanya Pak Indro, silakan. Takut Ya, nanti terbawa mimpi lagi. Enggak, yang pertama ada dua. Yang pertama kalau boleh sharing juga. Jadi kalau pejuang subuh itu awalnya juga tidak banyak, sekitar 100-an ya. Tapi setelah mereka itu koneksi dengan luar, kemudian mereka mengajak setelah pejuang subuh kajian itu tur ke luar negeri. Artinya kita punya koneksi di luar negeri, terus mereka menceritakan kehidupan Muslim di luar negeri, di Amerika, di mana-mana, sehingga akhirnya dari situ orang banyak tertarik Ustadz, sehingga dari situ menyebar sehingga luas karena acaranya hari pertama yang pertama itu tentang kajian, kedua biasanya cerita tentang kehidupan Muslim di luar negeri. Akhirnya semakin banyak, dan dari banyak itu juga masing-masing anggota blasting saat di-blast itu semua ke grup-grupnya, akhirnya ya itu nyangkut sehingga sudah jadi komunitasnya banyak memang. Nah mungkin bisa juga kita kalau Ustadz diajak di pejuang subuh pasti ininya jumlahnya juga segitu Ustadz. Tapi kalau saya share dari kajian Ustadz ke teman-teman pejuang subuh,
yang mungkin belum tentu mereka itu ya serame itu ke sini gitu. Jadi memang harus kita pelan-pelan bergabung Ustaz dengan kelompok pejuang subuh di Purjo Indah. Dengan itu lama-lama mereka kenal dan akhirnya bisa bergabung. Harus bergabung Ustaz memang. Iya betul. Namanya berkolaborasi ya. Mungkin nanti saling memberikan informasi dari pejuang subuh ke Formula Hati juga menitipkan informasi di pejuang subuh. Mungkin bisa seperti itu. Ibu, Nanti kita Ibu Im, Insya Allah Bu, saya akan men-share undangan pengajian dari Institut Formula Hati ke semua Bu, ke semua jamaah. Masya Allah. Subuh, Semoga menjadi Masjid Raya Pondok Indah. Lalu banyak lagi majelis taklim yang lain Bu. Masya Allah. Semoga menjadi amal kebaikan bagi Pak Asri Rahim dan teman-teman di pejuang subuh. Insya Allah Bu, nanti kita ramaikan Bu. Iya, untuk kebaikan pastinya insya Allah diberikan jalan kemudahan dan ini mudah-mudahan berbuah pahala yang bisa mengantarkan kita kepada Allah ya, mudah-mudahan karena membuka pintu-pintu kebaikan bagi semua orang. Baik Pak Asril, tadi ada yang tertinggal informasi, besok kita akan ada kajian akhlak dan adab dengan tema baik atau ihsan bagian kedua. Bagi peserta kuliah yang malam hari ini menyimak bisa mengikuti kegiatan Formula Hati juga besok ya, insya Allah selepas subuh sekitar pukul 5.30 sampai 6.30. Semoga Allah berikan kesempatan. Mungkin itu saja semua informasi yang bisa saya sampaikan. Saya memandu acara kuliah pada malam hari ini. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan, karena kita juga waktu sudah beranjak dari waktu kita sepakati. Mungkin kita bisa tutup Ustaz ya, insya Allah, untuk bisa berjumpa pada pekan depan. Kita tutup semuanya kegiatan malam hari ini. Semoga Allah meridhoi dan memberikan kelapangan hati bagi kita untuk sedikit-sedikit mengikis benih-benih sombong dalam jiwa kita. Mari sama-sama kita baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.